Oke guys, jumpa lagi ya menyikapi sebuah statement bahwa mangkok ganda itu tidak bisa merubah performa. Mangkok ganda itu tidak bisa merubah performa Kiriam. Itu tuh banyak ternyata yang komen di YouTube saya, tapi saya ulangi lagi kok nggak ada yang bilang seperti ini. Mangkok ganda itu cukup standar, mau diapapun itu nggak akan menambah tenaga. Mentok-mentok hanya kartel untuk ngilangin gerdek. Statement itu disamper oleh banyak orang. Nah, dari situ saya rada takut ya, karena takut kalau banyak yang tersesat, karena saya ada beberapa pengalaman yang bisa Anda jadikan acuan untuk upgrade. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika nih motor kalian pakai yang masih standar sama yang sudah saya rubah. Jika kalian beli mangkok saya, kok sininya ada kayak belaret-belaretan, di sini ada belaret-belaretan, itu bukan berarti bekas. Itu tidak ya. Itu kok pada belaret-belaretan di sini itu karena sini saya papas. Sini saya papas, sini saya papas. Fungsinya apa mas? Kok sini papas, sini papas? Untuk memperingan. Nah, ada fungsinya kan untuk meringan. Nah, terus kalau ringan, terus kalau berat kenapa mas? Ya sekarang logikanya gini. Kalau diperingan, tambah ringan nggak kerjanya. Kalau diperberat, tambah berat nggak kerjanya. Seperti itu. Contohnya, kita jangan berpaku pada irian doang. Kita harus merambah pada bagian mesin, bagian kaki-kaki, gearbox. Nah, sebentar mas, kenapa kok Anda sebagai owner Praps Garage baru menyinggung kali ini soal gearbox ya? Kenapa? Karena itu sepi peminatnya ya, rata-rata sepi ya. Saya cuma ngejawab kalian aja ya, rata-rata. Nah, kalau di saya itu sudah lama mas. Sebetulnya contoh main ini bukan buku harga 60.000, bukan ya. Ini itu orek-orekan saya yang ketinggal di beberapa motor, yang tanya kucing, yang tanya sama saya itu ada, contohnya ada 150 KZR 125, terus PCX. Nah, ini PCX ini teman saya agak bingung ke KZR. Terus ini apa? 150 KZR. Tuh. Ini karena ada yang ada yang kita coba hitung, ada yang cuman bahasan aja. Nah, namun mas, Anda sejujurnya pernah bongkar gearbox itu berapa kali? Kalau hanya untuk ganti lakar dulu sering. Ya, seringnya berapa kali mas? Kalau nggak salah, ya nggak sering-sering amat lah ya, 8 kali mungkin. Pakai flamethrower itu, api kaleng itu, sama pakai tracker dulu. Tapi itu dulu saya sudah nggak main kayak gitu ya, karena saya fokus ke update Kirian. Kenapa nggak fokus kayak gitu mang? Bang, tangganya ada kok, tetangga ada, selatan rumah itu ada. Nah, kembali lagi, lalu apa sebuah kaitannya antara mangkok ganda dengan gearbox? Nah, jadi gini, mengingat sejarah gerdek, ini adalah sebuah pemikiran ilmiah saya mengenai gerdek. Ya bukan pemikiran ilmiah ya, pendapat pribadi mengenai ilmiah. Gerdek itu kebanyakan toko variasi atau kebanyakan channel YouTube atau channel TikTok itu menjelaskan bahwa terjadi selip di antara mangkok ganda sama kampas ganda. Selip, jadi gerdek penyaluran tenaganya nggak seimbang. Nah, disitulah saya dari dulu mencoba bikin sebuah terobosan. Dan saya tiap kali ngevlog dari dulu pasti saya selalu bilang, rata-rata yang servis di Praps Garage nggak akan timbul lagi gerdek. Itu dulu, sekarang saya udah nggak nyervis ya, capek, kecuali kayak gitu custom. Nah, dulu itu apa mas yang Anda rubah?
kenapa kok Anda bisa membuat gak gerdek, hilang total di motor? Kalau kalian mengikuti saya per video, pasti kalimat saya ini ada. Kalimat saya ini pasti ada. Kalian kalau nggak percaya silahkan flashback, tonton video saya ya. Gitu. Ini bukan berarti saya promosi untuk kalian melihat terus nanti saya banyak iklan dapat adsense banyak, enggak. Karena satu view dari kalian itu hanya dihargain 3 rupiah kalau nggak salah, kayak gitu. Nah, terus gini, kembali lagi, oke kita bahas. Contoh kita ambil adalah PCX. Nah, tak balik nih. PCX total redaksinya 9,85444 kalau nggak salah, seingat saya. Nah, itu biasanya di angka 9 ini enak-enak buat top speed. Tapi juga kembali pada sistem mesin. Kalau cuma gearbox doang nggak ada mesin juga nggak bisa jalan. Ya, kita kembali lagi pada konstruksi mesin. Kalau di porting polish itu lebih enak lagi, gitu. Nah, 9,85. Kalian tahu sendiri ini buat top speed, dan kalian tahu juga motor matic kalau ngincer performa karakteristik pasti mau kutub utara atau kutub selatan atau bagian top speed atau bagian akselerasi, gitu aja lah ya. Nah, dari situ jika ini 9,8 berarti enak buat top speed, artinya buat bawah, buat akselerasi dia kurang baik ya. Bukan berarti tidak baik, PCX baik, kurang baik. Nah, apa yang membuat kurang baik itu adalah hal gredek secara umum. Nah, gredek itu ditimbulkan lantaran apa? Bawahannya kurang baik tadi itu, ditambah konstruksi kirian yang apa ya, terbilang transfer tenaganya berat. Nah terus gini mas, stop. Anda di sini mau menggerui insinyur Jepang, ya mau menggerui insinyur Jepang? Tidak, ini adalah terobosan baru bengkel rumahan saya. Nah, terus maksudmu apa bang? Apakah kamu ingin mengunggulkan lagi produkmu ini, mangkok ganda kartel lurus ini, yang disinyalir bisa menghilangkan gredek? Kenapa jika seperti itu? Kenapa para insinyur Jepang tidak mempraktekkan juga ini berkartel lurus-lurus seperti ini? Nah, jawabannya adalah nanti kalau misalnya kartel lurus seperti ini, nanti produksinya lama. Padahal motor Jepang, produksi Jepang butuh yang namanya cepat. Kan gampang mas, namanya insinyur juga tinggal bikin aja, cetakan. Ya mungkin itu salah satu, tapi untuk kenapanya juga saya kurang paham. Karena kalau kita mau ulek-ulek si pabrikan, pasti ujung-ujungnya saya juga kalah. Karena kalau memang pabriknya niat, akan jadi yang terbaik. Beda sama custom tanganan seperti ini, seperti itu. Buktinya ya produk sekelas Harley Davidson aja masih banyak dirombak kok di Amerika. Kalian kalau tahu coba aja kepoin Instagramnya Moonshine Horsepower. Nah itu juga merombakin Harley itu, bagus itu, saya suka. Nah kalau misalnya dari sini tahu ininya juga rasionya total redaksinya ini berat, Anda harus meringankan mangkok ganda. Yang bilang ini nggak bikin performa, nggak menaikin performa, nggak merubah performa, itu siapa? Itu siapa? Kalau mekanik pasti nggak bilang kayak gitu. Kalau mekanik beneran pasti nggak bilang kayak gitu. Tambah berat itu kalian bisa cari mangkok ganda Daytona, itu saya timbang itu 850-an gram kalau nggak salah berat. Itu kalau berat buat akselerasi enak nggak mas? Rata-rata yang kemarin kesini mengenai mangkok ganda Daytona itu bawahannya kurang enak, buat nanjak juga kurang enak. Karena kenapa? Satu berat, berarti buat torsi sepertinya kurang enak. Tidak sepertinya ya, memang kurang enak. Lalu kalau menurut saya yang rada fatal itu ada pada kesalahan ini, bagian ini mangkoknya sini itu dicat, bagian yang kena ini kampas ganda ini, jalannya ini dicat hitam.
Itu kalau misalnya lama-lama cat hitamnya itu nggak lari, dia akan meresap pindah ganti ke kampas ganda Anda, dan kampas ganda Anda akan jadi licin, terjadilah selip. Nah, kalau selip, yang namanya selip, ini adalah pemikiran pribadi saya. Kalau lama-lama selip dibiarkan, itu lama-lama bagian sini dia gigit, bagian sini selip, gigit selip, atau random, jatuhnya random, mana bagian yang menggigit, mana sudut yang tidak menggigit atau selip. Alhasil, mangkok kadang lama-kelamaan buat diputerin, dia nggak muter lurus gini tapi ada giol-giol. Nah, seperti itu. Ini kalau analisis pribadi saya. Nah, jika mangkok ganda yang saya pegang ini adalah produk saya sendiri yang sudah saya bubut alias saya peringan jadi di bawah 700 gram, itu alhasil lebih memperingan kerja si motor PCX-nya. Sudah berat, kita peringan dong, jangan berat kali kasih berat. Kalau kalian memang niat untuk cari top speed, oke. Tapi kalau misalnya banyak mengeluh gerdek, tariannya berat, ya itu pakailah mangkok ganda yang lebih ringan. Tapi kalau ringannya, kalau untuk daily use, jangan sampai bolong parah ya, cukup standarnya saja. Tuh. Tapi nanti kalau misalnya standarnya kayak gini, debu akan banyak tersimpan di sini, Mas, dan itu akan membuat slip lagi. Nah, jika itu yang terjadi di mangkok ganda yang kartel standar, yang tidak kartel atau standar, tapi kalau mangkok ganda saya yang kartel lurus semacam seperti ini, itu tidak akan lagi terbuahi atau membuahkan gerdek. Ya mungkin akan lagi ada gerdek, tapi saya belum ada komplain. Tetap pasti akan ada lagi gerdek. Oleh kotoran pasti ada, cuma mungkin range-nya untuk kembali ke gerdek itu jauh lebih lama gitu. Nah, kembali lagi pada tadi itu total rejection dari PCX tadi itu 9,8, ininya diperingan, kampas gandanya jangan pakai NMAX. Kalau saya ya, kenapa kok masyarakat suka NMAX? Satu hal, panjangnya itu keras dan panjang. Kalau Anda wanita, oke, kalau Anda suka keras dan panjang. Takut kalau dimarahin istri, ngevlog apa sih, Mas? Nah kan kampas ganda itu dari itu Yamaha NMAX. Nah, kalau misalnya terus apa, Mas? Yang kita carinya kampas ganda yang model apa? Dia tuh kayak medium aja, medium tapi ngerekat. Lah NMAX nggak ngerekat, Mas. NMAX itu sebetulnya tidak begitu ngerekat juga ya, tapi dia lebih menang di panjang dan keras. Panjang namun keras, kayak gitu. Nah, bentuknya panjang, terus keras. Segawon ya. Nah, jadi gitu. Kalau misal seperti itu, NMAX itu enaknya di saya tuh hanya 2-3 tahun. Di atas itu sudah nggak enak. Terus kalau NMAX sudah terlanjur beli, mau di custom biar enak gimana, Mas? Ya diamplas total. Itu pun nggak akan merubah karena itu memang ciri khasnya. Kalau yang lembut, Mas, seperti halnya lembut itu apa? Bahan biasanya dari karbon doang atau kevlar doang, saya lupa. Contohnya di kawas ganda Mirs, itu bagus, saya suka banget itu. Tapi itu sebatas hobi mungkin, karena kalau pakai kampas ganda Mirs untuk daily use dalam kurun waktu hingga 4-5 tahun, saya belum pernah mencoba ya gitu. Nah, kalau milik saya sendiri kampas gandanya, mungkin di rumah produksi saya itu memang bener medium, jadi nggak lembek, nggak keras, di tengah. Fungsinya apa? Karena nanti biar kuat tahan lama, nggak sebatas keras terus kuat tahan lama. Medium juga bisa dan perlu untuk tahan lama. Ini tambah rancu ini kata-kataku ini ya. Pasti kalian memikirkan Ines. Nah itu. Nah, ditakutkan seperti itu. Ditakutkan seperti itu. Analisnya seperti itu. Jadi nggak keras, cukup medium, tapi gigit dan tidak bikin panas, tidak bikin gosong.
Ayo push. Oh, kucing. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, uwes. Oh, pancen kucing. Stop. Nah, jadi misalnya kalian memang untuk mau menghilangkan gerdek, pilihlah yang lebih ringan. Tapi ingat juga kebutuhannya daily use apa untuk racing. Kalau racing silahkan cari yang banyak lubangnya, oke. Tapi kalau saya membuat seperti ini, kenapa? Bengkel saya ini bukan sebuah bengkel racing, tapi bengkel saya ini bengkel apa ya, yang memberikan solusi yang basicnya adalah daily use. Jadi inilah model yang saya pakai. Kalau kayak gini pembuangannya nggak efisien mas, nggak enak. Tetap kebuang mas, tetap kebuang. Ya tetap kebuang. Walaupun ada yang nyangkut, tapi yang nyangkut itu tidak akan merubah performa, menurunkan performa Anda lagi. Kalau usulnya itu tetap, kalau saya tetap saya perhatikan, berpikir mengenai sebuah spare itu nggak langsung yang secara induktif gitu ya. Saya pasti alur pemikiran itu deduktif kayak gitu. Nah, dari sisi ini kalau kalian berkebalikan untuk cari yang top speed atau untuk cari yang untuk laju, trek panjang, jarang apa stop and go. Biasanya kalau jalan laju dari Magelang, dari Jogja ke arah Purworejo lewat apa jalur selatan, itu enak. Itu silahkan kalian pakai mangkok yang berat. Oke, Daytona punya, oke. Nah, Daytona oke, silahkan cari yang berat. Kalau misalnya pakai Daytona itu RPM tuh nggak teriakan motor tuh nggak tinggi, motor semut halus tapi dia lari. Tapi kalau sudah jalan, tapi kalau motor Anda belum jalan ya berat. Dan misalnya kok konstruksinya seperti PCX tadi, total reductionnya dari gearboxnya 9,8, terus ininya pakai Daytona, kirinya standar, itu disinyalir akan tambah gerdek dan boros BBM juga. Nah, kenapa kok dulu Vario KZR 125 KZR itu iritnya di iklan ya, di iklan bisa 50 km lebih, karena dia pakai apa, susunan gearboxnya di angka 11,5 kalau nggak salah. Oke, itu irit, oke itu ya. Tapi jalan 110 seperti halnya motor saya itu udah ngos-ngosan kayak gitu. Nah, ringan cocok untuk akselerasi, berat cocok untuk top speed seperti halnya roller. Ini kalau analisis dari saya. Kalau ada orang yang bilang ini nggak ngaruh, berarti dia bukan mekanik. Mekanik harus sering bereksperimen juga kayak gitu. Ini mata saya nggak bisa melek nih Pigi. Oke. Dan misalnya mas, apakah kartel yang bentuknya kupat tahu atau menyilang, saya bilang kupat tahu, itu berpengaruh juga untuk menghilangi gerdek? Iya, betul. Tapi itu kedepannya itu apa ya, membuat durabilitas antara ini atau kampas itu saling berlawanan. Sedangkan solusinya adalah bagaimana bisa saling merangkul, ya, merangkul. Nah itu. Kok ini baru dijual sekarang mas? Saya ulangi lagi dari video saya sebelum-sebelumnya. Dulu saya jual ini itu jualnya hanya sebatas offline, orang anak yang datang ke sini, tidak yang go online. Kalau ukurnya cepet-cepetan, siapa yang duluan adalah online, saya kalah. Seperti itu. Mainmu dari kapan mas? 2021 akhir Januari, waktu corona itu gabut bikin aja kayak gini. Nah, tak rasain enak. Nah, kenapa mas kok dari dulu tidak langsung review mangkok gandanya? Dulu pernah saya review, tapi nggak laku viewnya. Terus kena klaim Mbak Cipta Musik. Nah, terus pas saat itu juga yang paling ramai itu konten PCVT sama Persentri. Ya udah fokus ke situ dulu. Nah, aslinya dari 2021 saya bikin vlog, tapi banyak yang tercekal ya ke klaim Mbak Cipta. Jadi ya terhapus lah, nggak bisa ke-publish. Jadinya statusnya private video kayak gitu. Oke, begitu. Ingat, untuk
kartel lurus, top speed itu juga pengaruh ternyata. Tapi ingat, kalau memang untuk top speed, belilah mangkok ganda yang berat. Itu apa tuh mas? Gua atau liru. Nah gitu. Kalau misalnya kalian untuk akselerasi menggerakkan gerdek, silahkan cari yang ini, yang ringan. Nah tapi mas, terakhir timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika mangkok gandanya berat kita kartel lurus? Apakah itu gerdek bisa hilang? Ya, oke, next time akan saya coba di motor PCX saya, dan saya akan juga coba beli mangkok ganda dari Tona dan akan saya kartel lurus. Tapi sebelumnya tetap kalau cat warna di sini bagian yang kena kapas ganda ini itu bagi saya haram karena bikin selip, percuma kartel lurus. Lalu apa kamu mas ini apa ini? Kalau nggak dicat ini ya mas, ini metal epoksi ya, bukan metal epoksi, metal primer. Ini metal primer, jadi aman. Nah bang, kenapa kamu nggak jual yang ini yang apa kasar, yang lebih kasar lagi? Mungkin bisa akan saya anggarkan ya. Karena kenapa kok mangkok ganda saya mahal? Ini mohon maaf saya selipin. Kenapa kok mangkok ganda saya mahal? Itu karena yang pertama, membuatnya ini memang saya susah, harus telaten. Terus membuatnya ini juga waktu habis ngulir ini jadi itu agak dalam. Terus saya bubut lagi, jadi ulir ini jadi saya bubut lagi. Fungsinya apa? Biar tidak begitu kasar, karena kita gunain untuk harian, daily use. Jangan sampai ininya kasar, jangan sampai nanti kapas gandanya durabilitasnya juga berkurang. Jangan sampai, kecuali memang diniatkan untuk racing. Terus ada lagi yang tanya, bang kenapa kok saya pakai puli racing, pakai ini racing jadi cepet rusak ya, cepet kok enggak panjang umurnya ya, sepeda saya ya kok cepet rusak minta ganti. Dia namanya juga racing kan nge-force tenaga, nge-force potensi. Yang lagi potensinya cuman kayak gini, di-force jadi kayak gini ya pasti ada yang dikurangi, yaitu apa, durabilitasnya kayak gitu. Seperti halnya binaragawan, ototnya gede-gede nge-force, yang nge-force strong. Beda sama puli yang makannya banyak tapi nimpalinya pelan-pelan tapi teratur, endurance. Kalau ini apa namanya, binaragawan strong, tapi kalau puli bangunan itu endurance. Nah analoginya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, semoga gak ada yang salah lagi dengan mangkok ganda. Saya ingatkan kembali, jika ada yang bilang mangkok ganda tidak pengaruh pada performa, dia bukan mekanik ya, dia bukan mekanik, tapi sebatas mempromosikan pekerjaan dia sebagai penjual. Oke, begitu. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, tapi saya menyinggung Anda yang oknum jual kirian. Kalau Anda yang benar-benar tulus ikhlas menjual kirian, kita sama-sama jualan. Oke, sekali lagi saya tegaskan, saya menyerang sisi oknum kirian. Bagi yang merasa, silahkan kolom komentar saya dibalas dengan Anda ya. Tapi kalau berarti orang individu tapi penjual kirian yang dia jadi oknum, yang bodoh amat mau kayak manapun, yang penting bisa buang barang. Nah ya bodoh amat orang mau percaya saya atas bawah, kiri kanan, tengah bawah atas enak, bodoh amat, yang penting saya laku. Nah itu baru yang sesat atau kita sebut oknum ya. Oke, saya Pak Beres biar nggak kelamaan, sampai tidur.